Teman-teman, kali ini kita mau mencoba mempraktekkan salah satu mesin pengukur saturasi oksigen. Sebelum kita nonton video ini, saya mau mengingatkan kembali teman-teman bisa menonton tentang saturasi oksigen di video apa itu SpO2 dan tentang fraksi oksigen yang judulnya apa itu FiO2. Nah, ini kita coba unboxing salah satu contoh aja. Teman-teman bisa punya berbagai macam merek. Ini adalah saturasi oksigen portable. Ini mesinnya. Kemudian ada kabel yang untuk cas, untuk mengisi listrik. Lalu ada kabel penghubung. Kabel penghubung ini nanti akan tersambung dengan kabel yang ke pasien. Ya, perhatikan kalau ada kabel tuh lihat ujungnya tuh cocoknya sama yang mana ya. Jadi jangan maksa-maksa padahal nggak cocok. Nah, ini ada dua nih yang digunakan langsung bersambung ke pasien ya. Nah, ini kita lihat bagaimana kita mau memasang kabel yang untuk ngecas isi listrik. Tuh ya, nanti ini kalau udah terpasang listrik nih teman-teman. Nah, ini dia. Jadi kalau listriknya tiba-tiba terputus, tapi baterainya terisi, maka dia nggak akan mati. Jadi dicas, ya. Kemudian, nah ini yang nyambung ke pasien. Ini konektornya. Pasang. Nah, tinggal pasiennya ada dua macam nih, teman-teman. Yang ini yang nyambung ke jari ya. Nah, ini udah nyambung teman-teman. Saturasi 100. Tapi kita punya satu kabel lagi teman-teman. Kabel yang nyambung ke untuk jari bayi ya. Kita bisa pakai. Nah, yang modelnya kayak gini. Nah, ini yang ke bayi. Kalau tadi kan jarinya dijepit ya. Nah, yang ini dia dililit. Nah, dililit nih. Contoh penggunaannya ya, bisa di ujung jari. Buat neonatus. Ini lebih tidak menyakitkan daripada yang tadi ya. Ini dia contohnya. Lalu di tangan gimana nih? Kalau di tangan seperti ini. Kalau bayinya super prematur ya, misalnya di bawah 1000, itu bisa aja di lengan ya, di di lengan. Nah, ini membaca angka teman-teman. Kalau dia udah keluar pembacaannya, kita lihat yang tulisannya SpO2 itu artinya saturasi oksigen. Yang tulisannya BPM itu beat per menit artinya denyut jantung. Jadi denyut jantungnya yang di bawah, SpO2-nya yang di atas. Ini 98% artinya ya. Kalau yang di bawah 91 kali per menit. Bacanya begitu. Nah, yang ini 98%, 94 kali per menit. Bacanya seperti itu ya. Nah, kita mau ganti password nih teman-teman. Nah, ini kebetulan merek ini dia udah punya password bawaan nih, password bawaan dari bukunya. Nah, ini passwordnya itu kita pencet yang merah dulu nih, pencet yang merah. Terus kalau kita udah pencet yang merah, kita kan mau ganti nih, nggak bisa ya. Akan keluar menu. Nah, menunya tuh kita bisa pilih kiri kanan, atas bawah. Nah, ini ada tombolnya ya, tombol kiri kanan, atas bawah. Terus kita ganti password. Nah, password bawaannya itu bisa dilihat di buku. Nah, kebetulan nih merek yang ini passwordnya udah ada nih. 7
Kita ngikutin yang di buku ya, 77, kemudian 77, 6, 2. Nah ini dari bukunya nih ya, jadi nggak selalu semua mesin 772 nih teman-teman, teman-teman harus baca dulu bukunya. Udah deh kita ganti password. Nah, nanti dia akan minta kita masukin password yang baru, gitu ceritanya. Nah, setelah kita ganti password, kita akan setting alarm. Kalau di Neonatus, kita akan setting alarm misalnya, normalnya 90 sampai 95. Nah, jadi kalau 90 dia bunyi gitu ya, kalau di atas 95 dia bunyi, atau mau dibikin 90, 100. Sama juga dengan, denyut jantung ya, denyut jantung berapa sih yang kita mau dia ngasih tahu kita itu tanda bahaya. Nah, teman-teman untuk setting alarm, jangan lupa menonton video yang judulnya alarm monitor ya. Nah, tadi kan saya udah masukin password tuh, 000 ya. Udah diganti password-nya. Oke, password-nya berhasil. Kemudian, nah itu ada pilihannya tuh teman-teman. SPO2 HI itu artinya high, artinya SPO2 yang tinggi dia akan bunyi. SPO2 LO low, artinya SPO2 rendah dia akan bunyi juga. Nah, kita setting SPO2 yang rendah tuh kita maunya berapa. Jadi dia akan bunyi di saat kita kasih angka, misalnya kita kasih angka 88, maka dia 88 akan bunyi. Di bawah 88 akan bunyi. Nah, ini adalah PR. Kalau PR itu artinya sebenarnya, interval dari EKG, P ke R ya. Jadi ini adalah denyut jantung ya. Nah, PR itu ada HI juga high, artinya denyut jantung tinggi itu kita bilangnya berapa. Kalau kita maunya, "Kamu nanti bunyi ya di atas 160," maka kita buat 160. Atau yang bawahnya lagi nih, LO, low, artinya denyut jantung yang rendah. Denyut jantung berapa di neonatus yang kita mau dia bunyi. Nanti kalau di bawah 100 bunyi ya gitu, atau di bawah 80 bunyi ya. Nah, kita setting sendiri. Nah, kita harus setting alarm ini sesuai dengan kondisi bayi, teman-teman. Misalnya bayinya ada penyakit jantung bawaan yang, memang biru gitu ya. Jadi bayi-bayi dengan penyakit jantung bawaan yang biru, itu 70 misalnya nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa setting di low-nya itu 70. Nah, ini contohnya udah di-setting ya. SpO2-nya 100, paling gede, high-nya 100, low-nya misalnya 85. Kemudian yang denyut jantungnya 160, low-nya kita bikin misalnya 60, ini contoh aja. Oke. Nah, setelah selesai penggunaan, kita matikan mesin teman-teman. Kita pencet yang warna merah. Nah, mati deh. Nah, teman-teman, saran saya ketika teman-teman punya mesin baru di Nicu, satu, pelajari dengan baik-baik. Minta bantuan sama orang yang jual, supaya mesin-mesin itu bisa dipakai dengan baik, menyelamatkan banyak nyawa, dan kita tidak menghabiskan uang untuk membeli baru, karena rusaknya bukan karena mesinnya sudah waktunya rusak, tapi karena kita tidak bisa menggunakannya. Nah, kalau kita bisa menggunakan mesin-mesin di nicu dengan baik, harusnya umurnya sangat panjang. Kadang-kadang saya ketemu nih di sebuah nicu, ini punya, itu punya, ini punya, itu punya, tapi nggak ada yang bisa pakai atau dipakai sebentar-sebentar rusak. Nah, selamat belajar dengan mesin-mesin ya, meskipun kita bukan sarjana teknik, tapi di nicu kita sering sekali bersentuhan dan harus bekerja dengan mesin-mesin. Jadi jangan lupa ya, kita tetap harus terus belajar. Sampai jumpa.